Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reki Valerian dengan NPM 2315006057. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat switch dan juga router network, yang mana ini merupakan tugas akhir daripada praktikum jaringan komputer judul kedua. Di sini yang pertama-tama kita harus membuat topologinya seperti modul yang sudah dikirim, yaitu dapat dua device PCA dan PCB, dan juga router dan juga switch. Di sini kita menggunakan router, lalu satu switch. Hmm. Kemudian end device kita menggunakan dua PC. Lalu kita rename aja, kita sesuaikan dengan modul. Ada PCA, PCB, S1 dan R1. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel copper straight through. Nah, di sini kita ikutin modulnya aja, yaitu Fast Ethernet 06 dihubungkan ke port Fast Ethernet 0 pada PCA. Lalu ini Gigabyte 01 ke Fast Ethernet 05. Lalu yang terakhir Gigabyte 00 ke Fast Ethernet 0 dari PCB. Lalu langkah selanjutnya kita akan memberikan IP kepada PCA dan juga PCB. PCA di sini IP-nya adalah 192.168.1.3. Lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu untuk PCB-nya IP-nya yaitu 192.168.0.3. Lalu default gateway-nya 192.168.0.1. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengetes hubungan atau koneksi antara PCA dan juga PCB dengan cara kita ping salah satu PC itu dari salah satu PC yang lainnya. Di sini saya mau ngeping PCB dari PCA, IP PCB 192.168.0.3. Dapat dilihat di sini terjadi request timeout atau bisa disebut juga RTO. Hal ini dikarenakan eh, router ini belum hidup. Jadi port dari masing port dari router ini belum ada yang hidup, di mana PCB ini belum terhubung ke PCA karena fungsi router sendiri itu untuk menghubungkan dua perangkat end device. Maka langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router ini agar dia dapat menghubungkan PCB ke PCA-nya nanti. Kita masuk ke CLI dari router ini. Hmm. Lalu kita enable dulu untuk uh, ke privilege mode.
konfigurasi terminal. Lalu kita buat nama hostname-nya itu R1. Lalu juga no IP domain lookup untuk mencegah pencarian jika ada typo. Lalu kita enable secretnya yaitu kelas dan console zero. Lalu passwordnya kita setnya Cisco. Lalu kita enable login. Lalu di sini terdapat assign Cisco as the VTY dan VTY 04. Lalu passwordnya kita masukkan Cisco. Lalu login. Lalu kita buat eh, enkripsi untuk passwordnya menggunakan service password encryption. Lalu kita buat eh, teks peringatan menggunakan banner MOTD. Lalu di langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi masing-masing port dari router yaitu Gigabyte 0 dan juga Gigabyte 01. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi Gigabyte 00 terlebih dahulu menggunakan interface G0/0/0. Lalu ini kita copy aja untuk IP dari PC-nya dan juga subnet masnya. Lalu statusnya kita buat no shutdown agar dia hidup. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi interface Gigabyte 01. Lalu sama di sini kita buat no shutdown statusnya agar dia hidup. Exit. Lalu kita buat konfigurasi untuk membuat deskripsi dari masing-masing interface yang terkonek ke end device-nya. Kita buat deskripsinya description connected to eh, F0/5 on S1. Lalu exit. Lalu selanjutnya kita ke interface Gigabyte 00. Kita buat juga deskripsinya di sini description connected to host PCB. Exit. Lalu kita buat kode untuk enable IPv6 routingnya.
Lalu kita save konfigurasinya menggunakan copy running config startup config. Lalu clocknya kita set menjadi 22.24.00 pada tanggal 6 November 2005. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk kembali tes hubungan antara PCA dan PCB dengan cara ping. Kita kemudian ping lagi. Nah, di sini uh, pingnya sudah berhasil yang mana PCA dan PCB itu sudah terhubung atau tersambung. Dapat dilihat juga pada topologinya itu sudah menunjukkan warna hijau yang mana portnya ini sudah hidup dan sudah menghubungkan dari PCB ini ke PCA ini semuanya terhubung. Lalu langkah selanjutnya kita akan konfigurasi di bagian switchnya. Di CLI, pertama-tama kita enable untuk clock refresh mode. Lalu langkah selanjutnya config terminal seperti biasa. Lalu hostname-nya kita beri nama S1. Kita tambahkan juga no IP domain lookup. Lalu kita di sini mengkonfigurasi untuk interface plan satunya. Kita copy aja untuk IP-nya. Terus statusnya kita buat no shutdown, exit. Kita konfigurasi untuk default gateway-nya juga. 192.168.11. Exit. Lalu kita save running configuration-nya. Lalu hmm, selanjutnya kita akan verifikasi konektivitas end-to-end connectivity. Kita akan ping PCB dari PCA. Sudah terhubung dan sudah berhasil. Selanjutnya kita ping PCB dari switch. Ini juga sudah berhasil. Selanjutnya eh, kita disuruh atau diarahkan untuk
mendisplay atau menampilkan konfigurasi dan juga routing table yang sedang berjalan. Kita ke router, lalu kita show IP route-nya. Di sini terdapat eh, komen dari route ini yang sedang berjalan atau yang sedang digunakan. Kemudian kita diarahkan juga untuk show IPv6 route-nya. Jadi sudah tampil. Lalu kita diarahkan juga untuk show interface di Gigabyte 01-nya. Kita melihat IP fast, ICMP juga security-nya di sini. Lalu selanjutnya kita akan show juga yang di V6-nya. Lalu kemudian kita diarahkan juga untuk menampilkan interface briefnya ini. Lalu untuk IPv6-nya juga dapat dilihat nih tipe tipe dari tipe yang yang digunakan itu Gigabyte 00, 01, dan 02. Dan juga VLAN satunya sudah hidup atau sudah dikonfigurasi. Lalu kita cek juga di switch show IP address brief. Di sini terdapat juga eh, port-port dari switch ini terdapat yang up dan juga down di mana pada port yang up itu menunjukkan port itu sedang digunakan. Lalu di sini terdapat pertanyaan, jika Gigabyte 01 ini down, interface konfigurasi apa yang digunakan untuk agar dapat menghidupkan port Gigabyte 01? Jawabannya adalah command no shutdown, di mana no shutdown ini membuat status dari port itu no shutdown atau tidak mati atau hidup. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi jika kita salah mengkonfigurasi interface Gigabit 01 di router dengan IP 192.168.1.2? Jawabannya, PCI ini tidak bisa atau tidak akan dapat membuat ping atau mengeping ke PCB. Ini dikarenakan PCB ini adalah network yang berbeda dari PCA, yang mana memerlukan default gateway router juga ke router untuk nge-route paket ini. Jadi jika ping IP-nya itu salah, dia tidak akan dapat terhubung atau tidak atau RTO.
Lalu yang terakhir ini tinggal show running configuration atau show konfigurasi yang sedang berjalan aja di router. Kita bisa show run untuk melihat apa-apa saja yang sedang berjalan. Building configuration yang sedang berjalan. Lalu di switch juga bisa dicek juga brief yang sedang berjalan. Show run brief. Jika sudah muncul, maka sudah selesai. Maka dari itu sekian penjelasan singkat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.